Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Adiba Jumar dengan NIM 243657201016 dari Prodi Sistem Informasi. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Husni Sulaiman, Eskom Mkom, dari mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Baik, tanpa perlu berlama-lama, adapun yang akan saya jelaskan yaitu tentang pemahaman saya tentang informasi data, sistem, subsistem, elemen sistem, dan klasifikasi sistem, serta peranan sistem informasi dan peranan analisis sistem. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan data dan informasi. Data adalah sebuah fakta yang masih belum diolah, sedangkan informasi adalah sebuah fakta yang sudah diolah. Adapun elemen-elemen sistem yaitu satu, masukkan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Kedua, proses yaitu bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Tiga, keluaran yaitu merupakan hasil dari pemrosesan. 4. Mekanisme pengendalian atau yang disebut dengan kontrol mekanis, yaitu diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplikan keluaran. 5. Tujuan umpan balik yaitu untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Baik, adapun pengertian sistem yaitu sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu untuk mencapai satu tujuan. Baik, adapun pengertian sistem yaitu sekumpulan elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Dan pengertian subsistem adalah bagian-bagian dari sistem. Baik, mungkin saya akan memberikan sebuah contoh sistem dan subsistem, yaitu sistemnya contohnya komputer dan subsistemnya yaitu baterai, prosesor, CPU, dan lain-lainnya. Baik, mungkin itu tadi penjelasan tentang sistem dan subsistem. Adapun penjelasan tentang klasifikasi sistem, yang dimana satu, sistem fisik adalah sistem yang terdiri dari komponen fisik seperti perangkat keras, mesin, dan peralatan. Yang kedua, sistem abstrak, yaitu sistem yang terdiri dari konsep, ide, dan proses tanpa memiliki wujud fisik yang konkret. Yang ketiga, sistem terbuka dan tertutup, yaitu di mana sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungan atau dunia luar dengan mengambil masukan atau input dari lingkungan, memprosesnya di dalam sistem, dan menghasilkan keluaran atau output yang kemudian dikirim kembali ke lingkungan. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan atau dunia luar. Adapun sistem alamiah serta sistem buatan, yaitu sistem alamiah adalah sistem yang terbentuk dan berkembang secara alami di dalam tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah tertentu. Mungkin itu penjelasan saya tentang klasifikasi sistem dan sistem serta subsistem. Adapun penjelasan saya tentang peranan sistem informasi yaitu berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas otomasi. 2. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem. 3. Mengkoordinasikan atau mengintegrasikan subsistem. Adapun peranan analis sistem yaitu analis sistem secara sistematis menilai bagaimana fungsi bisnis dengan cara mengamati proses input dan pengolahan data serta proses output informasi untuk membantu peningkatan proses organisasional. Dengan demikian, analis sistem mempunyai 3 peranan penting, yaitu 1. Sebagai konsultan
2 sebagai ahli pendukung, 3 sebagai agen perubahan. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh analis sistem adalah 1. Mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang berjalan. 2. Menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada sistem tersebut dan melaporkan semua kekurangan tersebut kepada pemakai sistem. 3. Mencapai perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem terbaru. Baik, adapun penjelasan saya tentang kekurangan serta keunggulan teknik short yaitu 1. Linear short. Keunggulannya yaitu sederhana dan fleksibel dan tidak perlu data terurut. Dan kekurangan yaitu lambat untuk data besar. Sedangkan binary short itu keunggulannya sangat cepat untuk data terurut dan algoritma lebih kompleks. Dan kekurangannya yaitu memerlukan pengurutan data. Baik, adapun mungkin pembahasan saya tentang proses penggandaan sistem informasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengikuti beberapa langkah strategis berikut, yaitu 1. Analisis kebutuhan, yaitu melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan organisasi secara menyeluruh termasuk alur kerja, data yang dikelola, dan masalah yang ada pada saat ini. 2. Perencanaan yang matang, yaitu menyusun rencana penggandaan yang mencakup tujuan, anggaran, waktu pelaksanaan, kriteria sistem, dan pihak yang terlibat. 3. Studi kelayakan atau yang disebut dengan feasibility study, yaitu menilai aspek teknis, ekonomi, hukum, dan operasional dari sistem yang akan dibangun atau dibeli untuk memastikan proyek layak dijalankan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.